Ya, sebetulnya siapa yang mengalami social fatigue, kelelahan sosial itu? Masyarakat yang tadi pada umumnya abai, itu abai dari awal atau abai karena fatigue. Nah, ini nanti bisa dijawab nih. Atau jangan-jangan yang fatigue nih yang cuma sebagian kecil karena dia berusaha untuk menetapi protokol kesehatan, ya, tetapi kelamaan dan terlalu banyak kegiatan yang terbatasi sehingga dia mengalami kelelahan. Tapi bagi orang yang sudah sejak awal tidak pernah mengalami keharusan untuk menetapi protokol, dia mungkin biasa-biasa saja. Nah, inilah yang nanti mungkin harus dijawab ya. Tapi sebelum menjawab secara sosial, nanti Pak Paulus siap-siap aja itu harus jawabannya bagaimana. Tetapi kita langsung saja kepada Pak Idam Syah Eka Putra ya, dari dimensi psikologi barangkali bisa ikut membantu menjawab ini sebetulnya siapa yang rentan terhadap social fatigue ini. Apakah anak muda, apakah orang yang memang berkegiatan outdoor ya, dari dimensi umur, dari dimensi jenis pekerjaan, atau kalangan elit yang fatigue ya, atau kalangan di bawah yang fatigue gitu. Mungkin banyak sekali dimensi-dimensi seperti itu yang mungkin hanya bisa dijawab melalui pertanyaan, tapi melalui penelitian, tetapi mungkin diperkirakan mungkin bisa dilakukan upaya-upaya kecerdasan memperkirakan siapa kalangan yang mengalami fatigue sosial ini dari sudut psikologi sosial barangkali. Silakan Pak Idam Syah. Baik, slide saya sudah kelihatan ya? Sudah. Keren sekali gambarnya. Saya ulangi lagi. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas undangan dan kepercayaannya. Bagi saya, ini tidak hanya suatu kehormatan ya, tapi acara ini merupakan acara yang sangat sakral. Gitu. Apalagi ya ini adalah subtema dari Memorial Lecture Series Sheila Sumarjan. Nah, ketika mendapatkan undangan ini, tentunya saya sangat terkejut gitu ya, dan sangat senang sekali dalam satu waktu, karena menjadi salah satu narasumber di antara para dewa-dewa sebenarnya ini ya. Ya, namun saat membaca tema utamanya mengenai social fatigue atau keletihan sosial selama pandemi, saya menjadi bertanya-tanya apakah saya orang yang tepat sebenarnya menjadi narsum ini. Karena saya tidak mendalami secara khusus mengenai keletihan sosial. Dan selama pandemi ini sebenarnya memang ada riset mengenai pandemi, tapi peran saya bukan sebagai peneliti utama, lebih pada peran pendukung atau peran pembantu. Ya ini pun juga nggak ngangkat tentang keletihan sosial gitu ya. Jadi saya tidak yakin di awal-awal bisa menjawab 3 pertanyaan yang diajukan sama teman-teman FISIP ini, yaitu bagaimana menjelaskan keletihan sosial di bidang pandemi, lalu faktor-faktor apa yang menjadi penyebab utama keletihan di dalam masyarakat, dan usaha apa yang dapat dilakukan untuk menghadapi kondisi keletihan sosial. Tapi setelah saya diskusi lebih lanjut dengan Mas Priyo Sambodo, ya sebelumnya kami berdiskusi, saya bertanya ke beliau apakah saya boleh membahas hal di luar pertanyaan-pertanyaan itu, lalu nanti mungkin saya akan koneksikan dengan 3 pertanyaan. Mas Priyo justru mensupport saya gitu. Jadi sekarang saya muncul di sini gitu. Baik, mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa berguna dan nanti kita bisa saling berdiskusi lebih dalam. Ya, ada satu disclaimer lagi. Saya juga sebenarnya masih berjuang melawan keletihan sosial ini. Dan kalau bicara protokol kesehatan, ya saya dengan keluarga sangat berupaya mengikuti protokol, tapi harus saya akui masih banyak bolong-bolongnya. Jadi saya perlu menyampaikan ini di awal-awal agar tidak terjebak hipokrit. Kemarin juga sebenarnya udah kulonun sama keluarga Selo ya. Ini ada acara keletihan sosial ini, malah saya bilang jangan bikin letih lagi lah. Saya malah suruh nyanyi Isabella gitu ya. Baik. Saya akan mulai dengan melihat Indonesia di awal-awal penyebaran COVID.
Tapi saya akan mulai mengajak apa sih yang dilakukan negara-negara lain, negara tetangga di Asia, atau ya di awal-awal penyebaran COVID. Ya katakanlah di awal tahun 2020. Vietnam misalnya pada bulan Februari langsung melakukan karantina sosial, sekolah-sekolah dan pekerjaan diliburkan, ya katakanlah melakukan aktivitas di rumah, dan Vietnam langsung melakukan tes secara masif yang sangat agresif, dan pada bulan Maret sampai April, ini Vietnam ini menerapkan isolasi nasional, langsung menutup diri, orang Vietnam nggak boleh keluar, yang dari luar pun juga nggak boleh masuk ke dalam. Dan hasilnya, Vietnam menjadi salah satu negara paling sukses menangani COVID. Yang lainnya, Korea Selatan, awal Februari langsung melarang warga asing, dari Cina terutama, untuk masuk ke Korea. Kemudian Korea melakukan tes yang masif juga secara cepat, dan kontak tracing. Orang-orang yang positif terkena COVID langsung diisolasi. Nah, saya lihat pemerintah yang langsung tanggap dengan bahaya COVID ini, ya, lainnya seperti misalnya Singapura dan Taiwan, ini dianggap sebagai negara-negara yang sukses menangani COVID-19 ini. Di Eropa, negara yang cepat tanggap dengan ini, mungkin di luar pikiran teman-teman atau rekan-rekan sekalian di sini, itu adalah Slovakia. Slovakia dianggap sebagai salah satu negara Eropa yang berhasil menangani COVID-19, dan saya yakin masih banyak lagi negara-negara yang dengan cerita yang sama diberitakan sukses menangani COVID-19, termasuk sebenarnya negara-negara di Afrika. Sekarang bagaimana dengan di Indonesia? Awal Februari itu sudah ada ilmuwan Harvard, saya nggak tahu pronunciation namanya nih, Mark Lipsitch atau siapa itu, panggillah Mark dia gitu, sudah mengingatkan bahwa kemungkinan Indonesia setidaknya sudah memiliki 5 kasus orang yang terindikasi COVID. Nah, studinya Mark yang melakukan ini sebenarnya tidak khusus hanya menganalisis Indonesia, tapi juga negara-negara lain secara global. Tetapi sayangnya analisis ini ya disambut negatif sama Menteri Kesehatan yang sebelumnya, bahkan merasa penjelasannya itu tersebut seperti menghina Indonesia. Ya tentunya saya sangat menyayangkan respon seperti itu ya. Tapi memang ya, kalau kita lihat respon yang defensif dan kemudian menyerang balik memang hal yang tidak asing dan sepertinya menjadi ciri khas Indonesia. Nah, kemudian saat belum ada tes yang dilakukan secara massal di Indonesia, kita juga sudah mulai melihat nih orang-orang yang sekitar ini bahwa kita udah bebas COVID nih di Indonesia, dan gampangnya mengatakan bahwa Indonesia itu bebas corona karena doa. Ada juga yang menyepelekan ancaman corona tanpa bertanya ke orang yang lebih mengetahui, dan kita bisa lihat di awal-awal wakil presiden pun juga menyebut ya karena banyak berdoa Indonesia minggir dari corona. Coba aja kita bayangkan bagaimana ya kalau pemimpin-pemimpinnya itu di awal-awal menyepelekan gitu, bagaimana masyarakat memperoleh informasi seperti itu? Apa yang akan dicerna oleh mereka? Jadi Indonesia di awal-awal ya, selain dari negara-negara di luar dari negara-negara yang tadi saya sebutkan tadi itu ya, mulai dengan menyepelekan penyakit itu, mulai dengan menyepelekan virus itu. Nah, di awal Maret barulah diumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Nah, setelah ini baru pemerintah agak serius. Ada wilayah yang melakukan social distancing, terus kerja dan sekolah dari rumah, ada yang melakukan full atau partial lockdown, dan juga sudah ada peraturan protokol kesehatan. Ya, namun sebagaimana kita ketahui selama pandemi ini berkumpul dan tidak mematuhi protokol adalah hal yang sangat lumrah. Artinya mungkin di kepala kita sudah ada yang serius gitu, tapi dalam segi perilakunya ini masih belum dilakukan. Kita bisa lihat foto-foto di sini. Banyak lagi contoh yang lain. Yang pada akhirnya kasus di Indonesia terus bertambah. Akhir Januari 2021 kasus COVID-19 ini dilaporkan paling tinggi. Juga di akhir Januari jumlah kematian per hari ya untuk COVID-19 ini paling tinggi di Indonesia. Nah, dengan kondisi seperti ini saja, saya sebenarnya nggak tahu kenapa pemerintah tidak melakukan tes masif gitu ya, tes masif. Saya lihat memang ada upaya ya, dan rencana, tapi yang saya ketahui ya baru sebatas itu.
Kalau sudah sangat bergantung dengan vaksin, ini juga bahaya sebenarnya. Karena sekarang saja Indonesia masih beradaptasi dengan problem distribusi dan jumlah kebutuhan vaksin. Nah, sekarang semenjak katakanlah masuknya COVID-19 sampai saat ini, informasi mengenai COVID-19 ini ya masih nggak jelas nih di Indonesia. Pemerintah maunya apa yang dilakukan terkesan masih tidak konsisten. Ini jelas membuat masyarakat di bawah ya masih bingung. Apa sih COVID-19 ini COVID sebenarnya? Karena informasi yang simpang siur, ada orang yang akhirnya menyepelekan, ada yang menganggap serius. Ada COVID yang masih menganggap ya ini hal yang dibuat-buat saja gitu. Nah, karena ini orang jadi bingung mana yang bisa dipercaya. Sayangnya dari segi intellectual community atau intellectual society kita juga belum kuat nih, dan landasan ilmiah kurang dijadikan acuan. Nah, apalagi ada isu-isu yang saya sayangkan ini ya. Ini dokter-dokter di Indonesia atau tenaga-tenaga medis ini katanya gitu dikuasai perusahaan farmasi. Hal ini sangat saya sayangkan gitu, karena ini bisa menggiring masyarakat juga tidak percaya pada tenaga medis dan dokter. Diperparah lagi sebenarnya ya keterbelahan masyarakat setelah pemilu yang membuat emosi negatif masyarakat sebenarnya belum sepenuhnya mereda. Nah, jadinya kita jika ada pandangan dari kelompok lawan, walaupun itu benar, akan dianggap sebagai ancaman. Nah, ketika banyak sisi orang-orang Indonesia itu tidak bisa dipercayai, gitu, bingung mau percaya dengan siapa, karena basicnya orang Indonesia itu umumnya keyakinan agamanya kuat, ya ujung-ujungnya mereka meletakkan pemahaman mengenai COVID ke tokoh-tokoh agama. Ya, tapi kan tokoh agama ini adalah orang-orang yang sebenarnya bukan ahli dan tidak memiliki pemahaman mendalam tentang apa itu COVID dan apa itu virus penyakit. Apalagi di awal-awal banyak tokoh-tokoh agama yang menyepelekan COVID dan menjadikan isu ini untuk malah menyerang atau merendahkan kelompok tertentu. Dan ada tokoh-tokoh agama yang terjebak dengan konspirasi. Ya ini dalam tanda petik bahaya gitu, karena kepercayaan terhadap konspirasi teori itu bisa menstimuli kebencian yang lebih tinggi dan membuat pikiran menjadi sulit terbuka. Jadinya yang disimpan hanya emosi negatif. Ketika orang sudah yang dimiliki itu emosi negatif, ini udah sulit sekali diturunkan. Nah, sayangnya banyak orang sangat bergantung pemahamannya pada tokoh agama. Nah, untuk itu sebenarnya sangat perlu tokoh-tokoh agama mencari referensi ke orang yang lebih mengetahui, yaitu ilmuwan medis, terutama yang mendalami mengenai virus. Atau kalau tidak, mereka-mereka yang punya pemahaman tentang penyakit endemik atau pandemik lah gitu. Nah, perlu dicatat juga karena COVID-19 ini adalah sesuatu hal yang sangat baru, yang novel. Gitu. Jadi temuan dan penjelasan keilmuan itu ya sangat bergantung dengan data temuan terbaru. Maka penjelasan-penjelasan keilmuan medis ini tidak langsung ya bisa ditelan mentah-mentah juga gitu. Harus terpatri di dalam pikiran, mungkin kan ada penjelasan yang lebih baik lagi nanti sesuai dengan temuan terbaru. Problemnya orang Indonesia itu tidak terima atau tidak terbiasa akan hal itu. Jadinya banyak orang menganggap kok berubah-berubah sih gitu. Pengembangan penjelasan ilmiahnya kok berubah-berubah, wah ngaco nih. Ya contohnya seperti penggunaan masker lah. Perlu atau tidak sih? Karena belum jelas di awal-awal, ya penjelasan ini jadi simpang siur. Tapi kan sekarang sudah sangat jelas penggunaan masker memang dapat menghambat penyebaran virus. Dinamika ini yang belum dipahami oleh orang awam. Karena dianggap ya nggak jelas, akhirnya banyak yang nggak peduli dengan penjelasan-penjelasan ilmiah. Sayangnya ini terjadi banyak pada kelompok-kelompok agama dan juga mungkin beberapa perwakilan pemerintah gitu ya. Nah, ketika tempat lain makin jelas, negara-negara makin jelas mau kemana arahnya, saya lihat kok Indonesia kok sepertinya masih berjuang melawan distribusi informasi gitu ya. Lebih rujam lagi ini ketika kegiatan vaksin Nusantara ini diekspos lebih luas ini, padahal riset itu belum selesai gitu ya. Yang sebenarnya juga masih muncul kritik mengenai penelitian ini, terutama sekali dari ID dan ilmuwan medis lainnya gitu ya. Ya saya sih bisa memahami gitu, bagi kalangan ultra nasionalis, mungkin mereka ini sudah lama merindukan hebatnya orang Indonesia,
ide vaksin Nusantara ini menjadi trigger buat mereka nih, ini waktunya adalah untuk membuktikan nih bahwa Indonesia bisa. Nah, mimpi terwujudnya vaksin Nusantara ya baik-baik aja gitu. Saya senang banget. Ini kalau bisa jadi keren gitu. Ya, namun ini bisa terrealisasi dengan baik asal dipegang dengan orang-orang yang rekam jejak riset ilmiahnya jelas gitu. Yang dalam sisi etik medisnya juga tidak dalam masalah gitu. Sekarang jadinya ya vaksin Nusantara ini menjadi hal yang kontroversial yang malah menambah kebingungan lagi. Nah, kalau mau lihat di Amerika, secara umum mungkin masyarakatnya terbelah, gitu. Tapi dalam scientific community-nya, scientific society-nya, mereka ini cenderung lebih solid dan tidak terkooptasi oleh pandangan-pandangan politik. Ya, setidaknya ini yang saya rasakan ketika berdiskusi dengan kolega-kolega di Amerika. Nah, sekarang menarik pertanyaan dari panitia gitu ya. Bagaimana menjelaskan kelitian sosial saat pandemi? Kalau dari penjelasan saya sebelumnya, sangat terang benderang sekali kenapa kelitian sosial itu muncul. Ya, informasi sekarang ini masih lebih sering tidak konsisten dan tidak jelas. Gitu. Ujaran kebencian masih banyak orang yang saling caci mencaci. Banyak aturan, tapi banyak orang tidak patuh aturan. Namun aturan social distancing ini sudah lama sekali dilakukan. Gitu. Kurang lebih sekarang kebanyakan kita melakukan segala sesuatu dalam 1 tahun ini melalui online, dan ini tidak mudah. Terutama mungkin anak-anak, kecuali untuk main game ya buat anak-anak. Sekolah online itu nggak mudah juga buat anak-anak gitu, karena anak-anak kalau sekolah langsung itu mereka nggak belajar gitu, nggak bermain dengan temannya gitu. Ini yang mereka rindukan sebenarnya. Kenapa mereka rindu sekolah offline itu? Karena mereka rindu tidak hanya bukan belajar ya, tapi bermain dengan teman-teman yang lain. Oke. Banyak orang yang senang bekerja di rumah, tapi naluriah manusia itu adalah bergerak dan bersosialisasi, berkumpul dengan yang lain. Apalagi Indonesia ini adalah society, masyarakat yang sangat komunal, yang sukanya kumpul-kumpul. Nah, ketika mereka tidak bisa kumpul-kumpul karena pandemi, yang ada adalah rasa kesepian. Ketika orang sudah merasa kesepian, ini bisa men-trigger rasa letih. Gitu. Yang lainnya, stay lama di satu tempat itu justru juga membuat orang lebih mudah letih. Karena dengan banyak bergerak, justru lebih bisa mengurangi rasa letih. Nah, saya sendiri ini adalah orang yang tidak suka melakukan terlalu sering meeting online. Tadi Pak Imam juga ternyata ini lagi Zoom fatigue juga itu, karena sering banyak Zoom itu ya. Nah, buat saya pun juga sama gitu. Ini terasa lebih melelahkan buat saya ketika terlalu sering melakukan meeting-meeting online. Nah, kalau pertanyaannya faktor-faktor apa yang menjadi penyebab utama keletihan ini di dalam masyarakat, ya ini sebenarnya sudah saya jelaskan pada poin-poin sebelumnya. Namun yang utama ya inkonsistensi pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat, informasi masih terdisrupsi, yang sehingga masyarakat menjadi bingung ini. Ini sebenarnya mana yang benar? Kita mau stay terus di rumah atau sudah bisa jalan-jalan nih? Kalaupun stay di rumah, kok sudah ada yang jalan-jalan? Kan orang jadi bingung nih. Nah, kebingungan ini nih sudah lama berputar sedemikian lama, ya orang jadi orang tidak bisa berputar sekian lama dengan ini dengan kebingungan, yang akhirnya mereka menjadi capek, menjadi letih. Kemudian pertanyaan lain, usaha apa yang dapat dilakukan untuk menghadapi kondisi keletihan sosial? Banyak hal sebenarnya, tapi saya coba jelaskan dari aspek psikososial ya. Misalnya ini bisa dilakukan hindari menyerap info-info yang sebenarnya belum terpercaya. Kalau ingin melakukan itu, sebaiknya diverifikasi. Nah, jika bingung dan merasa banyak tenaga medis tidak dipercaya, cari orang yang terdekat yang bekerja di bidang ini, di bidang kesehatan, tanya mereka. Bagus kalau bisa bertanya kepada spesialis. Nah, di luar juga masih banyak orang-orang yang memang masih meragukan bahaya COVID-19, seperti tadi dijelaskan sama Pak Baikuni tadi. Katanya ini masih hal yang ya dibuat-buat saja, diulah negara lain agar bisa menguasai Indonesia dan hal-hal lainnya. Ya, kita mungkin yang percaya akan bahaya COVID ini kesal sekali ketemu orang-orang yang seperti itu, gitu. Dan dalam hati sudah marah-marah. Namun orang seperti ini jika diserang balik
ya umumnya mereka akan defensif dan bahkan akan menyerang balik dengan logikanya mereka sendiri. Jadi untuk menangani hal tersebut memang tidak bisa dengan katakanlah langsung menghina balik, nggak mudah gitu. Atau memberikan hukuman juga sama. Kalau kita melakukan itu, justru akan menambah keletihan. Nah, ada kalanya kita perlu menyerang balik memang ya. Mereka yang masih tidak percaya menyepelekan atau menyepelekan COVID-19 ini. Tapi ada alternatif lain yang bisa kita lakukan, misalnya agar orang bisa lebih semangat dan agar semakin banyak lagi orang yang mencoba mengurangi penyebaran COVID. Di antaranya kita bisa membuat misalnya kelompok solidaritas. Ini bisa dimulai dari lingkup kecil, lalu kalau sudah ada network-networknya, nanti kita bisa buat menjadi yang lebih besar lagi. Nah, tentunya saya yakin sekarang sudah ada yang bekerja dalam kelompok-kelompok solidaritas ini ya. Nah, tapi yang akan lebih bagus lagi kalau ini dilakukan secara konsisten. Kemudian juga tingkatkan nilai empati dengan misalnya membuat media atau ruang di mana mereka yang ada di garis terdepan bisa mengekspresikan pengalaman atau kondisi mereka. Ya, atau para COVID survivor lah gitu. Ajak mereka bercerita bahwa COVID-19 itu real. Lalu marahkan juga pandangan bahwa menggunakan masker atau protokol kesehatan bukanlah untuk diri pribadi, tapi juga untuk kesehatan orang lain. Nah, kalau kita semuanya sudah patuh, maka kita semua bisa selamat. Nah, prinsip-prinsip seperti ini nih yang mesti sering digalakkan gitu ya. Kalau ini sudah muncul, nanti akan muncullah namanya shared identity, gitu, identitas bersama. Pertanyaannya bagaimana dengan kelompok rentan? Mereka yang tinggal di daerah-daerah kumuh, daerah-daerah rapat, yang low income, yang tinggal satu rumah dengan ya multi generation dan lain sebagainya. Nah, agar mereka bisa patuh dengan protokol kesehatan, bantuan itu jangan terpaku dengan pemerintah saja. Bisa bikin tim yang mungkin misalnya dari kelompok solidaritas ini menjamin setidaknya kehidupan ekonomi mereka lah. Ya, jangan buat bantuan hanya sekali-sekali, tapi memang bantuan yang periodik dan terjadwal. Bantuan ini ya dari prinsipnya dari masyarakat untuk masyarakat. Ajak juga mereka terlibat. Kalau sudah terbentuk, maka banyak orang yang akan merasa bahwa kita ini sama, kita ini sedang berjuang bersama-sama. Tapi masalahnya saat ini kita masih terbelah. Oke, tambahan terakhir. Kalau mau dicari, adakah negara yang sukses menangani penyebaran COVID di daerah selam, daerah kumuh atau padat? Mungkin kita bisa belajar juga dari India yang melakukan ya di daerah selam terbesar di Asia, di Mumbai. Nah, di situ dilakukan extensive screening, dan mereka di sana membangun camp-camp kesehatan di situ dengan mengalihfungsikan ruang-ruang kosong atau ruang-ruang yang tidak terpakai, misalnya kayak sekolah, akhirnya dialihfungsikan. Jadi di daerah-daerah selam itu tuh ada klinik juga, kayak ada klinik terpadu, gitu, ada dokter-dokternya langsung disiapkan di situ, para volunteer kesehatan ada di situ, dan bantuan sembako yang periodik diberikan. Nah, sekarang tempat ini yang di Mumbai itu hasilnya karena berhasil dijadikan daerah percontohan dan direplikasi di wilayah-wilayah lain. Jadi kalau ada pertanyaan apakah Indonesia bisa menangani pandemik secara maksimal, termasuk di daerah kumuh dan padat, jawaban saya tentu bisa. Kalau kita mau belajar dari kisah-kisah sukses tempat lain, dan kita benar-benar bersandar pada data ilmiah. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sungguh luar biasa, Mas Idham Shah. Ini penjelasan yang Anda lakukan ini sekali lagi bisa ditulis dalam Journal of Social and Political Psychology yang Anda menjadi salah satu associate editornya. Dan ini sangat komprehensif ya. Dan itu kalau ditulis sangat menarik sekali karena ternyata COVID ini juga sebetulnya benturan-benturan. Ya, terjadi kontradiksi di hampir semua level. Nah, mudah-mudahan itu saya kepengen membaca itu, versi lengkapnya itu, dari yang outline yang sudah Anda lakukan. Nah, oleh karena itu saya semakin yakin bahwa
penanganan COVID ini nggak bisa dalam memberi penjelasannya hanya satu disiplin saja. Jadi harus beragam disiplin ilmu berkontribusi, ya, dan ini yang nanti akan menjadi melengkapi. Nah, mudah-mudahan ini akan terjadi, ya, kebangkitan sains yang integrated dan lebih transdisiplin nanti arahnya, saya kira, Mas. Nah, saya